Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa sih yang dimaksud dengan mahabbah itu? Mencintai itu sebetulnya seperti apa? Tentu pembahasan mahabbah ini harus kita bawa kepada penjelasan yang disampaikan oleh para alim ulama agar kita memahami hakikat mahabbah yang diperintahkan Nabi kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini saya kutipkan beberapa penjelasan ya. Yang pertama adalah dari Imam Azhari. Qala al-Azhari, berkata Imam Azhari, mahabbatul abdi lillahi wa rasulihi ta'ni ta'atuhu lahuma wattiba'uhu amrohuma. Imam Azhari mengatakan begini, mahabbahnya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbah ini artinya cinta ya. Cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, ta'ni itu artinya ta'atuhu lahuma, taatnya hamba itu kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, wattiba'uhu amrohuma, dan selalu itibaknya hamba itu, itibak itu artinya mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya. Jadi para jamaah, menurut Imam Azhari, seseorang itu baru disebut mencintai Allah dan Rasulnya kalau orang itu yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan yang kedua adalah ittiba, jadi mengikuti Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah ittiba pada semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau panjenengan diperintah oleh Allah apapun, panjenengan harus ittiba, mengikuti. Namanya mengikuti, orang yang mengikuti kan selalu di belakang ya para jamaah ya. Enggak ada ceritanya orang mengikuti itu sejajar, lebih-lebih lagi mendahului, enggak ada itu ceritanya. Maksudnya begini, seseorang itu baru disebut ittiba kalau Allah dan Rasulnya itu selalu ditaruh di depan dia. Kemanapun Allah dan Rasulnya pergi memerintahkan, disitulah kita bergerak. Kalau Allah memerintahkan ke selatan, panjenengan ke utara, itu panjenengan berarti tidak ikut perintahnya Allah. Perintah yang lain itu pasti. Jadi para jamaah, saya ingin sampaikan begini ya, mungkin di tahun-tahun politik seperti sekarang ini ya, udah mau deket tahun 2024 nih. Kadang-kadang kita ini lupa dengan hal-hal yang sifatnya mendasar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ketaatan pada Allah dan Rasulnya itu harga mati istilahnya. Ya, nggak boleh ditawar. Bahkan kita jangankan nawar gitu, kita mendiskusikan aja tidak boleh gitu. Mendiskusikan dalam rangka untuk misalnya lebih-lebih lagi mengkritik atau membangkang, itu tentu tidak diperkenankan. Jadi Allah dan Rasulnya itu harus selalu kita taruh di depan. Kalau Allah melarang, panjenengan tidak boleh bergerak, nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan, panjenengan harus bergerak. Gitu, kira-kira seperti itu. Makanya salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Hujurah itu disebutkan salah satu adabnya orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului di depannya Allah dan Rasulnya. Mendahului itu lancang. Jangankan panjenengan mendahului, panjenengan sejajar saja itu tidak diperkenankan. Nah, kalau sekarang kalau kita bicara masalah akidah atau masalah tauhid para jamaah ya, di negeri-negeri kaum muslimin, tidak hanya di negeri kita, di negeri-negeri kaum muslimin itu banyak orang yang lancang ya, dia membuat perintah-perintah ya, yang perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Coba panjenengan lihat aja secara faktual. Kalau orang kafir nggak taat pada Allah dan Rasulnya, ya wajar mereka tidak beriman. Tapi yang aneh adalah kalau orang itu mengaku beriman, begitu diberi pilihan, diberi choice, perintah Allah, perintah Rasul. Ini perintah Allah, perintah Rasul di sini. Dan di sini ada perintah selain Allah dan Rasulnya, tapi bertentangan dengan ini. Kira-kira panjenengan ikut yang mana?
Nggak, kalau kita bicara tauhid ini. Kalau tauhid nggak boleh abu-abu, harus tegas. Panjenengan kan pasti akan ikut di sini. Nggak akan istilahnya itu ada diskusi di dalamnya, nggak akan ada. Pasti panjenengan jawab di situ. Tetapi kadang-kadang faktanya ini jelas-jelas perintahnya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, malah banyak orang yang ke situ, rela ke situ. Alasannya macam-macam di situ tuh. Kalau namanya alasan bisa dicari. Ya, orang yang tersesat aja, yang tersesatnya itu sangat jauh, itu pun juga pasti mereka bisa nyari alasan gitu. Nah, jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu artinya adalah orang itu taat ya, kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia selalu ittiba pada perintah Allah dan Rasulnya. Dan waqala al-Baidawi, berkata Imam Baidawi, al-mahabbatu iradatu ta'ah. Jadi kalau menurut orang Arab, ini yang dijelaskan oleh Imam Baidawi, yang disebut mahabbah itu adalah iradatu ta'ah, keinginan untuk selalu taat. Jadi kalau menurut orang Arab, para jamaah, orang itu tidak disebut mencintai orang lain kalau dia nggak taat sama orang itu, nggak ada keinginan untuk selalu mentaati. Mungkin kalau di sini ada Al-Mukarram Ustadz Eka, Pak Eka. Dulu mungkin waktu Nyun Sewu, Pak Eka pacaran nggak nih, Pak Eka? Kayaknya enggak, kayaknya ya. Karena kalau pacaran nggak boleh ya dalam Islam. Itu apapun yang diinginkan, ya, orang yang dicintai itu pasti dikabulkan, ya. Pasti ditaati itu. Minta bakso, yang keluar pasti juga bakso. Orang akan jengkel kalau ada orang yang ngaku dicintai, begitu dia minta bakso, yang keluar adalah jengkol misalnya. Kata Imam Baidawi, al-mahabbatu iradatu ta'ah, keinginan untuk selalu taat. Waqala Ibnu Arafah, berkata Imam Ibnu Arafah, al-mahabbatu indal arabi iradatu syai' ala qasdin. Kemudian ada penjelasan lain dari Ibnu Arafah. Mahabbah itu kalau menurut orang Arab adalah iradatu syai', sama iradatu syai', keinginan terhadap sesuatu ala qasdin lahu, di atas niat untuk dapat sesuatu itu. Jadi kalau panjenengan misalnya disebut mencintai Allah dan Rasulnya, memang panjenengan itu punya keinginan, punya satu hasrat sampai itu menjadi niat yang kuat untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tentu yang dimaksud kecintaannya. Dan yang terakhir ini saya kutipkan juga dari penjelasan dari Imam Az-Zujaj. Waqala Az-Zujaju al-mahabbatul insani lillahi wa rasulihi ta'atuhu lahuma wa ridahu bima amarallahu subhanahu bihi wa atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Az-Zujaj beliau mengatakan cintanya seorang manusia pada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah taatnya manusia tersebut kepada keduanya, pada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang penting kata beliau, waridohu, dan ridhonya manusia itu pada semua apa yang diperintahkan Allah SWT. Panjenengan kalau diperintah Allah apapun para jamaah, meskipun perintah itu mohon maaf, panjenengan nggak suka, panjenengan harus tunduk, patuh dan ridho. Mungkin ada ayat di Al-Quran, mungkin sering saya bacakan juga dalam surah Al-Ahzab. Ini ceritanya waktu Zainab binti Jahsi diminta nikah dengan Zaid bin Haritsah oleh baginda Nabi SAW. Zainab binti Jahsi itu seorang wanita bangsawan, ya, darah biru. Ini cakep orangnya, Masya Allah, cakep banget Zainab binti Jahsi itu. Sudah cakep, dia juga terahnya tinggi, terah bangsawan. Kemudian dia disuruh nikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid ini para jamaah dulu itu budak dan dibebaskan Nabi dan jadi anak angkatnya baginda Nabi. Ya Zainab tentu nolak.
Tapi begitu ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena begitu Zainab itu nggak mau, turun firman Allah, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminat jika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan dengan satu keputusan atas urusan mereka, akan ada bagi mereka pilihan untuk urusan-urusan mereka. Nggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Satu contoh misalnya ibu-ibu di dalam ajaran Islam, ya. Seorang istri itu wajib taat sama suami, ya, dalam keadaan apapun, asalkan suaminya tidak nyuruh yang maksiat. Itu wajib taat. Kadang-kadang taat pada suami yang menjengkelkan itu agak gimana Bu ya, agak mungkin juga agak gimana gitu. Tapi panjenengan karena ini perintah Allah dan Rasulnya, itu harus tetap taat gitu. Tapi suami itu harus mempergauli istri dengan cara yang baik, itu di Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi mungkin istrinya ini walaupun ini ya Pak Eka ini misalnya istrinya itu agak nyebelin atau apa gitu, tetap wa ashiruhunna bil ma'ruf, harus dipergauli dengan cara yang baik. Jangan ngamuan sama istrinya, nggak boleh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu ya makna atau hakikat mahabbah, ya, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi kisaran pengertiannya kalau kita coba sarikan dari penjelasan para ulama, jadi mahabbah atau kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu harus mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah taat, harus ada ketaatan. Dan yang kedua harus ittiba, mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Ridho ini urusan hati. Panjenengan diperintah Allah dan Rasulnya dengan perintah apapun harus kita terima dengan ridho. Tidak boleh apa istilahnya berkeluh kesah, nggak boleh. Ini harus dipaksa. Karena rahasianya begini, Allah dan Rasulnya itu mengajarkan sesuatu yang pasti baik. Rasul berasal dari Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha mengetahui apa yang paling baik buat manusia. Makanya panjenengan taat saja sama Allah. Jangan sok tahu istilahnya. Mungkin kalau yang sudah ahli para jamaah yang dirahmati Allah, sudah ahli. Misalnya kalau ada taruh misalnya ya, kalau ada anak kecil itu lagi kejang misalnya, kejang. Mungkin kalau yang nggak ngerti, mungkin dia langsung ditolong, diapain macam-macam, enggak. Kalau yang ngerti dibiarkan dulu. Kalau sudah misalnya sekian detik dia nggak ada perubahan, baru ditolong. Gitu. Bagi orang yang ahli, orang yang ngerti satu masalah, ya, kadang-kadang apa yang dia lakukan itu dianggap apa istilahnya nyeleneh oleh orang-orang yang dia nggak ngerti. Allah SWT itu zat yang maha tahu, ya, zat yang maha sempurna. Makanya titah-titahnya Allah itu para jamaah itu pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Makanya di Al-Quran disebutkan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik buat kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Ini mungkin ketukar-tukar ya. Jadi taat saja kepada Allah dan Rasulnya, itu urusan tauhid seperti itu. Urusan tauhid istilahnya apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, ya sudah kita mentaatinya.